antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah, inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Nasdem, Demokrat, PKS tampaknya segera deklarasikan berkoalisi. Petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS kembali duduk semeja saat menghadiri pernikahan Putri Habib Salim Segaf. Sebelumnya mereka juga menunjukkan kebersamaan saat menghadiri pernikahan Putri Anies Baswedan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamaluddin di Tonga menjelaskan bahwa duduk semeja di acara Habib Salim Segaf terasa istimewa karena ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala atau JK. Kata Jamaluddin, kedua sosok ini dinilai masih punya pengaruh politik yang besar di tanah air. Kehadiran dua sosok itu dalam pertemuan informal mengindikasikan Nasdem, Demokrat, PKS akan segera berkoalisi. Silaturahmi, saling menukar pandangan. Kelihatannya sekarang ini banyak persamaan yang di antara kedua partai ini, sehingga terjadilah suatu intensitas pertemuan. Nah, dengan demikian tentunya akan semakin solid, dan tentunya ini akan semakin besar kemungkinan kita akan berkoalisi ke depan. Apa sih sebenarnya ekspektasi rakyat kepada partai-partai politik? Karena selama ini Partai Demokrat banyak berkomunikasi dengan rakyat, dan kami begitu banyak mendapatkan masukan dari rakyat. Sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat? Yang dikehendaki oleh rakyat itu tentunya adalah kesejahteraan. Semakin mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan, semakin mudah untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok bagi rakyat. Jangan sampai buru-buru nanti tiba-tiba bubar. Ini kan harus dimatangkan dulu ini. Makanya kita tidak menyebut sekarang itu koalisi. Yang kita sebut sekarang adalah kolaborasi dululah. Antara yang muda-muda ya, pada tingkat waktu sekjen, ketua itu melakukan konsolidasi mereka bertiga, dan itu mendapat tugas dari masing-masing ketua umum. Kemudian dari PKS sudah dapat tugasnya, dari Nasdem sudah ada yang melakukan lobby-lobby internal ya. Kemudian saya pikir itu usulan yang sangat baik. Kami setiap partai politik punya mekanisme tersendiri dalam menentukan keputusan deklarasi, keputusan koalisi dan sebagainya. Kalau di Partai Keadilan Sejahtera sendiri, keputusan itu ditetapkan di musyawarah majelis antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah, inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Nasdem, Demokrat, PKS tampaknya segera deklarasikan berkoalisi. Petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS kembali duduk semeja saat menghadiri pernikahan Putri Habib Salim Segaf.
Sebelumnya mereka juga menunjukkan kebersamaan saat menghadiri pernikahan Putri Anies Baswedan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamaluddin di Tonga menjelaskan bahwa duduk semeja di acara Habib Salim Segaf terasa istimewa karena ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala atau JK. Kata Jamaluddin, kedua sosok ini dinilai masih punya pengaruh politik yang besar di tanah air. Kehadiran dua sosok itu dalam pertemuan informal mengindikasikan Nasdem, Demokrat, PKS akan segera berkoalisi. Silaturahmi, saling menukar pandangan. Kelihatannya sekarang ini banyak persamaan yang di antara kedua partai ini, sehingga terjadilah suatu intensitas pertemuan. Nah, dengan demikian tentunya akan semakin solid dan tentunya ini akan semakin besar kemungkinan kita akan berkoalisi ke depan. Apa sih sebenarnya ekspektasi rakyat kepada partai-partai politik? Karena selama ini Partai Demokrat banyak berkomunikasi dengan rakyat, dan kami begitu banyak mendapatkan masukan dari rakyat. Sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat? Yang dikehendaki oleh rakyat itu tentunya adalah kesejahteraan. Semakin mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan, semakin mudah untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok bagi rakyat. Jangan sampai buru-buru nanti tiba-tiba bubar. Ini kan harus dimatangkan dulu ini. Makanya kita tidak menyebut sekarang itu koalisi. Yang kita sebut sekarang adalah kolaborasi dulu lah. Antara yang muda-muda ya pada tingkat wakil sekjen, ketua itu melakukan konsolidasi mereka bertiga, dan itu mendapat tugas dari masing-masing ketua umum. Kemudian dari PKS sudah dapat tugasnya, dari Nasdem sudah ada yang melakukan lobi-lobi internal ya. Kemudian saya pikir itu usulan yang sangat baik. Kami setiap partai politik punya mekanisme tersendiri dalam menentukan keputusan deklarasi, keputusan koalisi dan sebagainya. Kalau di Partai Keadilan Sejahtera sendiri, keputusan itu ditetapkan di musyawarah majelis. Nasdem, Demokrat, PKS tampaknya segera deklarasikan berkoalisi. Petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS kembali duduk semeja saat menghadiri pernikahan Putri Habib Salim Segaf. Sebelumnya mereka juga menunjukkan kebersamaan saat menghadiri pernikahan Putri Anies Baswedan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamaluddin di Tonga menjelaskan bahwa duduk semeja di acara Habib Salim Segaf terasa istimewa karena ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala atau JK. Kata Jamaluddin, kedua sosok ini dinilai masih punya pengaruh politik yang besar di tanah air. Kehadiran dua sosok itu dalam pertemuan informal mengindikasikan Nasdem, Demokrat, PKS akan segera berkoalisi.